Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Sultan Sidki, dengan NIM 2024-42009 dari S1 Teknik Industri Institut Teknologi PLN. Jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil dari sumari webinar yang berjudul isu terkini rantai pasok. Pada slide pertama yaitu yang berjudul Sustainable Supply Chain yang dibawakan oleh Bapak Profesor Nyoman Pujawan. Jadi sustainable supply chain ini merupakan konsep pengelolaan rantai pasok yang berlandaskan pada prinsip pembangunan berkelanjutan. Nah, jadi konsep ini menekankan bahwa aktivitas bisnis itu tidak boleh hanya berorientasi pada keuntungan jangka pendek, tetapi juga harus memperhatikan dampak terhadap lingkungan dan masyarakat. Dengan demikian, supply chain dipandang sebagai elemen strategis yang berperan penting dalam keberhasilan pembangunan berkelanjutan. Oke, di sini yang pertama itu ada tiga pilar utama sustainable supply chain, di mana dalam sustainable supply chain itu terdapat tiga pilar utama yang saling berkaitan, yaitu pilar ekonomi, lingkungan, dan sosial. Jadi pilar ekonomi itu berkaitan dengan kemampuan perusahaan dalam menciptakan nilai ekonomi melalui efisiensi biaya, peningkatan produktivitas, serta daya saing. Namun, nilai ekonomi itu yang dimaksud bukan sekedar keuntungan finansial, melainkan juga stabilitas operasional dan keberlangsungan bisnis dalam jangka panjang. Yang kedua ada peran pilar ekonomi, lingkungan, dan sosial, di mana pilar lingkungan itu menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya secara efisien, pengurangan limbah, serta pengendalian dampak negatif terhadap lingkungan. Nah, sementara itu, pilar sosial berkaitan dengan kesejahteraan tenaga kerja, keselamatan kerja, serta hubungan yang adil dengan para pemangku kepentingan. Jadi ketiga pilar ini harus dijalankan secara seimbang agar keberlanjutan supply chain itu dapat tercapai secara menyeluruh. Yang ketiga itu ada penerapan sustainable supply chain. Jadi penerapan sustainable supply chain ini juga mendorong perusahaan untuk melakukan inovasi dan kolaborasi dengan seluruh pihak dalam rantai pasok dengan melalui transparansi dan kerjasama dengan pemasok serta distributor, perusahaan ini dapat meningkatkan efisiensi sekaligus memperkuat komitmen terhadap praktik bisnis yang bertanggung jawab. Dengan demikian, sustainable supply chain ini tidak hanya menjadi kewajiban etis, tetapi juga strategis bisnis yang penting di era modern. Di materi kedua yang berjudul AI and Data Analytics for Supply Chain Optimization yang dibawakan oleh Bapak Ivan Kristanto Singgi. Jadi perkembangan di industri dari industri 1.0 hingga industri 4.0 membawakan perusahaan besar dalam sistem supply chain. Nah, pada era industri 4.0, fokus utama tidak lagi hanya pada otomatisasi, tetapi juga pada pemanfaatan data secara real time. Nah, jadi setiap aktivitas dalam supply chain itu mulai dari pergerakan barang hingga aliran informasi dapat direkam dan dianalisis untuk pengambilan keputusan. Di slide kedua ada pemanfaatan big data. Pemanfaatan big data itu untuk memungkinkan suatu perusahaan itu melakukan pengukuran kinerja supply chain secara lebih akurat. Dengan data yang terintegrasi, sebuah perusahaan itu dapat mengidentifikasi titik-titik kritis dalam sistem logistik, serta melakukan perbaikan secara cepat dan tepat. Namun, sebelum menerapkan artificial intelligence dan machine learning, digitalisasi dasar harus berjalan dengan baik agar data yang dihasilkan memiliki kualitas yang memadai. Yang kedua, ada peran Internet of Things, mana peran Internet of Things ini menjadi sangat penting dalam pengumpulan data supply chain, eh, terutama untuk sensor, RFID, dan perangkat IoT, untuk memungkinkan pendeteksian pergerakan barang berdasarkan lokasi, waktu, dan kondisi secara akurat. Nah, data-data yang dikumpulkan itu kemudian diolah menggunakan AI untuk melakukan optimasi, simulasi, dan prediksi potensi gangguan dalam supply chain. Yang ketiga itu ada tantangannya, yang mana meskipun menawarkan banyak manfaat,
Penerapan AI dan data analistik ini masih menghadapi berbagai tantangan, seperti proses yang masih manual dan keterbatasan sumber daya manusia. Jadi, oleh karena itu, diperlukan kolaborasi lintas disiplin, serta pembelajaran berkelanjutan agar teknologi industri 4.0 ini dapat diterapkan secara optimal dan berkelanjutan, khususnya dalam konteks sistem logistik di Indonesia. Di materi yang terakhir itu berjudul Supply and Frequency Capacity Installation Infrastructure. Itu yang dibawakan oleh Ibu Paulina Kusariningsi. Nah, jadi di distribusi farmasi, khususnya vaksin, itu merupakan sistem supply chain dengan tingkat kompleksitas yang sangat tinggi. Nah, pada sistem ini harus mampu beroperasi secara andal di tengah keterbatasan sumber daya, ketidakpastian permintaan, serta risiko pemborosan akibat produk yang mudah rusak. Oleh karena itu, perencanaan distribusi tidak dapat dilakukan secara sederhana dan memerlukan pendekatan yang komprehensif. Oke, di sini jadi yang pertama itu ada pentingnya permodelan distribusi yang realistis. Jadi penelitian yang akan dibahas itu adalah dalam sesi ini menyoroti pentingnya permodelan distribusi yang realistis dengan mempertimbangkan berbagai aspek secara simultan seperti kapasitas gudang, frekuensi pasokan, lokasi hub, dan risiko limbah. Nah, estimasi permintaan yang dilakukan itu menggunakan model epidemi risk averse SIR, sehingga permintaan vaksin dipandang sebagai dinamika penyebaran penyakit, bukan nilai yang statis. Yang kedua itu adalah optimasi dua tahap berbasis mixed integer linear programming atau MILP. Jadi, untuk mengoptimalkan jaringan distribusi, digunakan model optimasi dua tahap berbasis Mixed Integer Linear Programming atau MLP ini. Nah, di tahap pertama itu ditentukan dulu keputusan strategi seperti pembukaan hub transshipment, terus kapasitas fasilitasnya, dan frekuensi pasokannya. Tahap kedua berfokus pada keputusan operasional, termasuk aliran distribusi, persediaan, serta penanganan kekurangan dan kelebihan pasokan. Nah, pada hasil penelitiannya menunjukkan bahwasannya penggunaan strategi hub transshipment ini dan pengaturan kapasitas yang tepat mampu meningkatkan efisiensi dan tingkat layanan distribusi. Nah, terutama dari sisi manajerialnya, terus hasil ini menegaskan bahwasannya pengelolaan supply chain farmasi itu tidak hanya membutuhkan pendekatan teknis, tetapi juga keputusan organisasi yang tepat agar sistem distribusi dapat berjalan adil, efisien, dan berkelanjutan. Jadi, kesimpulan yang saya ambil dari summary webinar ini, bahwasannya supply chain modern itu tidak lagi hanya berfokus pada kelancaran distribusi dan efisiensi biaya, tetapi juga dituntut untuk berkelanjutan dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Nah, pada konsep sustainable supply chain ini menekankan pentingnya keseimbangan antara aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial agar aktivitas bisnis itu dapat berjalan secara lancar dan bertanggung jawab dalam jangka panjang. Nah, perkembangan teknologi pada era industri 4.0 ini, khususnya pemanfaatan data, Internet of Things, dan artificial intelligence, itu memberikan peluang besar dalam meningkatkan kinerja supply chain melalui optimasi dan pengambilan keputusan berbasis data. Namun, keberhasilan penerapannya itu sangat bergantung pada kualitas data, kesiapan infrastruktur, dan sumber daya manusia. Selain itu, studi pada sistem distribusi farmasi menunjukkan bahwasannya perencanaan kapasitas dan pengaturan distribusi yang tepat sangat penting dalam menghadapi sistem supply chain yang kompleks dan penuh ketidakpastian. Dengan mengintegrasikan prinsip keberlanjutan, teknologi digital, dan optimasi sistem, supply chain dapat menjadi lebih efisien, andal, dan berdaya saing di masa depan. Oke, baik, jadi itu saja yang bisa saya sampaikan untuk materi supply chain ini. Bila ada salah, saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.